Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tips membeli rumah KPR agar Anda tidak tertipu pengembang nakal. Anda yang sudah berkeluarga tentu mendambakan tinggal di rumah sendiri, bukan lagi di rumah kontrakan ataupun di rumah mertua. Meski rumah tersebut luasnya pas-pasan, tapi akan terasa lebih nyaman karena merupakan rumah sendiri. Kalau memang penghasilan bulanan Anda sudah mencukupi, membeli rumah KPR atau kredit pemilikan rumah adalah solusi yang paling mudah dilakukan. Pembelian rumah secara KPR umumnya disediakan oleh pengembang perumahan. Namun demikian, mendapatkan rumah melalui jalur KPR bukan tanpa masalah, karena ada juga pengembang yang nakal dan membohongi konsumen. Nah, agar Anda tidak tertipu oleh pengembang nakal, maka ada 5 tips yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, periksa reputasi pengembang. Anda bisa memulainya dengan melihat bank yang bekerja sama dengan pengembang tersebut. Datangi bank tersebut dan tanyakan apakah pengembang mendapat dukungan berupa modal kerja konstruksi dari bank. Pihak bank biasanya akan mau bekerja sama jika pengembang dinilai layak dan baik kinerjanya. Cara lain adalah dengan mencari tahu proyek perumahan mana saja yang pernah dikerjakan oleh pengembang tersebut. Lihat proses pembangunan di proyek sebelumnya. Kalau memang bagus, artinya pengembang tersebut cukup bonafit. Kemudian periksa juga legalitas pengembang, mulai dari status badan hukum, legalitas hak atas tanah di proyek perumahan tersebut, serta perizinan yang meliputi IMB dan izin lokasi. Yang kedua adalah cek legalitas tanah. Status tanah yang dikuasai pengembang seharusnya hanya hak guna bangunan. Status ini punya jangka waktu tertentu dan harus diperpanjang jika pengembang belum selesai mengelola lahan perumahan tersebut. Cek status hak guna bangunan dari tanah di perumahan tersebut langsung ke dinas pertanahan setempat. Yang ketiga adalah garansi booking fee. Ketika Anda menemukan dan memutuskan untuk membeli satu rumah dari pengembang, biasanya akan dimintai kepastian yang disebut dengan booking fee. Jumlah uang yang harus diberikan sebagai booking fee berbeda-beda antara satu pengembang dengan pengembang yang lain. Ada yang menerima bookingan fee 3 juta rupiah, ada yang juga mematok minimal 10 juta rupiah, tergantung kesepakatan. Pastikan Anda mendapatkan kesepakatan tertulis terkait pemesanan rumah dan item-item yang melengkapi, termasuk juga garansi booking fee bisa kembali jika proses pengajuan KPR Anda ditolak oleh bank. Yang keempat, jangan bayar DP sebelum KPR disetujui. Membeli rumah pasti akan diawali dengan membayar down payment atau uang awal. Dana ini dibayarkan langsung konsumen
kepada pihak pengembang. Sementara bank akan membayar sisa dana pembelian kepada pengembang yang kemudian Anda cicil melalui KPR. Tapi ingat, tidak ada jaminan pengajuan KPR Anda akan disetujui bank. Bahkan pengembang sudah terikat kerjasama dengan bank tersebut. Karena bank pasti akan melihat kemampuan finansial calon debitur dalam melunasi cicilan KPR. Karena itu, jangan pernah membayarkan DP ketika KPR masih dalam proses. Ketika DP sudah terlanjur dibayarkan kepada pengembang, sementara KPR Anda ditolak, dari banyak pengalaman, Anda akan mengalami kesulitan menarik DP yang sudah Anda bayarkan tersebut. Yang terakhir, segera lakukan AJB dan ubah hak guna bangunan menjadi hak milik. Setelah beberapa bulan kemudian, rumah yang Anda impikan pun selesai dibangun. Sebagai pihak yang membeli rumah KPR, Anda harus meminta pihak pengembang untuk melakukan proses pembuatan akta jual beli atau AJB. Ini merupakan tanda legalitas kepemilikan atas rumah yang Anda miliki. Seusai proses AJB, maka sertifikat tanah pun sudah berhak Anda ambil dan pengembang harus merubah hak guna bangunan menjadi hak guna milik. Sehingga saat sertifikat diserahkan kepada bank sebagai jaminan KPR, ada Anda sebagai pemilik yang tercantum di dalamnya. Proses ini biasanya menjadi satu paket yang dikerjakan notaris saat Anda menandatangani AJB. Membeli rumah KPR memang bukan sebuah perkara mudah. Butuh ketelitian, kesabaran, dan kepiawaian Anda dalam mengatur keuangan. Ingat, mencicil rumah melalui KPR akan berlangsung selama 15 sampai 20 tahun. Butuh konsistensi dan kecerdasan dalam mengatur keuangan agar cicilan bisa selalu lancar dalam kurun waktu tersebut dan Anda pun akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. Itu adalah beberapa tips agar Anda tidak tertipu pengembang nakal. Dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.